Halo teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, saya Marsanda Zanetti Kusuma Dewi. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Saya akan menemani kalian dalam pembelajaran ekonomi melalui video animasi berikut ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita simak video apersepsinya terlebih dahulu. Setiap hari kita memakai banyak layanan, tapi siapa ya yang mengaturnya? Seperti transportasi kereta antar kota, membeli bensin untuk kebutuhan dalam sehari-hari, bahkan penggunaan listrik di dalam rumah. Semuanya berjalan rapi. Apakah semuanya ini milik swasta ya? Kalau bukan perusahaan swasta, lalu siapa yang bertanggung jawab mengelola layanan sebesar ini? Apakah pemerintah ikut terjun? Ternyata yang mengelola sektor-sektor penting ini adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi itu, yaitu BUMN dan BUMD. Nah, setelah kita menyimak video tadi, kita jadi tahu pemerintah ternyata ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui BUMN dan BUMD. Nah, materi hari ini akan menjelaskan pengertian badan usaha, jenis badan usaha, pengertian BUMN dan BUMD, serta jenisnya dan dalam peran perekonomiannya. Tapi kita sebelum belajar lebih dalam apa itu BUMN dan BUMD, kita perlu tahu apa itu badan usaha terlebih dahulu. Apa ya badan usaha itu? Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis baik individu maupun sekelompok orang yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba dengan menghasilkan barang dan jasa. Cirinya ada dua, mencari keuntungan dan membutuhkan modal dan tenaga kerja. Artinya adalah organisasi yang diakui secara hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu badan usaha, lalu bedanya badan usaha dengan perusahaan itu apa? Jadi perbedaan badan usaha dan perusahaan adalah badan usaha merupakan organisasi atau induk yang memiliki dan mengelola kegiatan bisnisnya. Kalau perusahaan adalah tempat atau bagian yang menjalankan kegiatan produksi dan layanannya. Contoh, PT Pertamina memiliki perusahaan berupa SPBU PT Kilang Pertamina. Jadi badan usaha itu seperti kepalanya, kalau perusahaan itu seperti tangan dan kakinya, jadi yang menjalankan. Selanjutnya ada jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Yang pertama, ekstraktif, merupakan badan usaha yang mengambil secara langsung hasil alam dan menjualnya juga secara langsung tanpa dikelola. Kalau agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah hasil alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Yang ketiga, merupakan badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang keempat, perdagangan, merupakan kegiatan menyalurkan barang dan produsen kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barangnya. Dan yang kelima adalah badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa atau menjual kemampuan kepada konsumennya. Nah, kita masuk ke BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dimisahkan. Artinya adalah jadi negara itu membiayai, mengasih modal untuk mendirikan badan usaha, tetapi setelah didirikan, badan usaha itu harus mengelola keuangannya secara sendiri. Jadi beda dengan keuangan
negara itu sendiri. BUMN memiliki 4 tujuan. 1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara. 2. Orientasi keuntungan. 3. Menyediakan barang dan atau jasa untuk hajat hidup orang banyak. 4. Menjadi pelaku usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta. Yang ketiga dan keempat contohnya adalah PLN. PLN kan membantu masyarakat banyak dan belum memiliki saingan atau cuman dimiliki oleh negara ini sendiri. Dan PLN kan juga mencari keuntungan juga. Nah, dari keuntungan itu akan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan menambahkan penerimaan negara itu sendiri. Selanjutnya ada jenis BUMN. Jenis BUMN ada 2, perusahaan persero dan perum. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, modalnya ini seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Persero memiliki tujuan mengejar keuntungan. Contohnya seperti Bank BNI, Bank BRI. Lalu yang kedua ada perum. Perum ini seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Karena perum ini bertujuan untuk kemanfaatan umum sebagai penyedia barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Contohnya adalah perum ini menyediakan beras dan menyediakan jasa transportasi berupa perum damri, kalau beras berupa perum bulog. BUMN ikut berperan dalam perekonomian antara lain 1. Sebagai penghasil barang jasa dengan contoh perusahaan listrik negara atau PLN menyediakan listrik ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil dan koperasi dengan contoh Bank Rakyat Indonesia atau BRI memberikan kredit mikro dan pembiayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia dengan nama programnya adalah KUR. Lalu yang ketiga, salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dengan contoh salah satu BUMN yaitu PT Telkom. PT Telkom memiliki keuntungan besar setiap tahunnya sehingga menyetorkan dividen besar ke kas negara. Setelah kita mempelajari BUMN, badan usaha milik negara, kita akan mempelajari lebih lanjut badan usaha milik daerah. Apa itu badan usaha milik daerah atau BUMD? BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Nah, BUMD ini ditetapkan oleh Perda atau Peraturan Daerah. Tujuan BUMD yang pertama mengembangkan perekonomian daerah. Ini artinya adalah BUMD berperan mendorong pertumbuhan ekonomi seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi BUMD didirikan bukan hanya untuk menjalankan usaha, tetapi juga untuk membantu daerah menjadi lebih maju. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerahnya. Nah, ini artinya atau seperti contoh ketika kita butuh air bersih, ada PDAM, ada transportasi daerah, dan ada layanan keuangan daerah. Tujuan ketiga adalah memperoleh keuntungan. Meski berorientasi pada pelayanan publik, BUMD tetap merupakan badan usaha yang harus dikelola secara efisien dan produktif. Selanjutnya adalah jenis-jenis BUMD. BUMD ada 2 menurut Peraturan Pemerintah Pasal 5 Ayat 1 Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Nah, BUMD terdiri atas 2 jenis, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah atau perseroda. Kita membahas lebih dahulu perusahaan umum daerah atau perumda. Perumda ini seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, dengan tujuan menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengejar keuntungan sesuai prinsip pengelolaan perusahaan. Dengan ciri-ciri seluruh modal dimiliki oleh satu daerah 100% dan modal tidak terbagi atas saham,
dan juga fokus pada pelayanan masyarakat, bukan semata-mata mencari laba. Hasil usaha BUMD sendiri ini digunakan untuk membangun daerah. Dari BUMD seperti Perumda Air Minum Toyawening Kota Surakarta, Perumda PAU Pedaringan Kota Surakarta. Selanjutnya adalah Perseroda atau Perusahaan Perseroan Daerah. Ini merupakan badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas, di mana seluruh atau minimal sahamnya dimiliki oleh satu daerah 51%. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan atau profit oriented dan meningkatkan nilai investasi daerah. Nah, Perseroda ini boleh bekerja sama dengan pihak swasta atau investor dan dikelola secara profesional atau kompetitif seperti perusahaan swasta. Contohnya adalah PT BPR Bank Solo, PT Mas Rapid Transit atau MRT Jakarta, DKI, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Nah, sekarang kita membahas peran BUMD dalam perekonomian. Yang pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah. BUMD ini menyetor sebagian keuntungannya ke kas daerah dalam bentuk dividen. Dengan contoh, Bank Jateng menyumbang dividen ke APBD setiap tahunnya. Nah, dana ini akan digunakan untuk membiayai jalan, sekolah, dan beasiswa di Jawa Tengah. Yang kedua, menyediakan pelayanan publik daerah. BUMD sering mengelola kebutuhan dasar masyarakat yang tidak menarik bagi swasta karena keuntungannya kecil. Jadi contoh Perumda Air Minum PDAM Surakarta menyediakan air bersih ke rumah warga dengan tarif terjangkau. Tidak berorientasi laba besar, tapi cukup membantu kesehatan dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, menyerap tenaga kerja lokal. BUMD memberi kesempatan bagi warganya untuk di bidang pelayanan, administrasi maupun teknik. Contohnya Perumda Pasar Kota Surakarta mempekerjakan pegawai pengelola, petugas kebersihan, keamanan di berbagai pasar. Lalu yang terakhir atau yang keempat, mengelola potensi dan sumber daya daerah. BUMD membantu daerah mengelola kekayaan alam atau aset lokalnya agar tidak dikuasai oleh pihak luar. Sekian materi yang saya sampaikan tentang BUMN dan BUMD. Semoga bermanfaat bagi penonton, dan jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.